Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku. Shalom. Saya rindu menyapa anak-anak muda yang ada di rumah-rumah atau dimanapun saudara berada yang menyaksikan ibadah ini. Shalom, sekali lagi shalom. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Kita bersyukur kita bisa melakukan ibadah kita meskipun secara online, tapi tidak mengurangi sukacita kita, amin. Kalau hati kita terpaut sama Tuhan, maka rohnya akan dicurahkan kepada setiap kita. Hadiratnya akan melawat setiap kita, amin. Dimanapun kita berada, kita akan dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati kita, kita berdoa. Haleluya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk segala perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Tidak dapat kami balas segala perbuatan-Mu Bapa, selain dengan memuji dan memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, saat ini kami membawa hati kami membawa pujian kami kepadamu. Kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kami. Oh haleluya, Engkau lawat setiap kami Bapa yang baik. Dimanapun kami berada, kami rindu dijamah oleh Tuhan. Kami rindu dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Tuhan Yesus. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan Yesus memenuhi setiap hati kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, tak terselami bagiku. Sungguh kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau yang terdekat pada setiap kami Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia
Bapa yang baik. Kami sungguh terkagum-kagum akan karya kasih-Mu Tuhan Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya sungguh indah rancangan-Mu kepada setiap kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Kita terus memperkatakan Pentakosta ketiga, amin saudara. Sebab kita percaya generasi Yeremia akan dilawat oleh Tuhan. Api Roh Kudus akan dicerahkan kepada setiap kita, amin. Haleluya. Kita baca sama-sama Pentakosta ketiga. Mari kita perkatakan dengan iman, dengan antusias. Haleluya. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penelan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kita percaya Pentakosta ketiga akan melawat setiap anak-anak muda, amin. Sebab firman-Nya yang menerangi setiap langkah kita. Sebab firman-Nya perisai dalam hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan dengan sorak-sorai, dengan pujian kita yang terbaik. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala tak pernah
namanya ada kemenangan, amin. Haleluya. Mari kembali kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Mari kita izinkan firman Tuhan itu melawat setiap hati kita. Haleluya Tuhan Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Shalom anak-anak muda yang hebat. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua antusias, amin. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Walaupun malam hari ini kita kembali ibadah secara online, tapi saya percaya ketika kamu merindukan Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Bahkan ketika engkau juga tidak merindukan Tuhan, Tuhan tetap ada bersama dengan engkau. Walaupun kamu di rumah sendiri atau bersama dengan teman-temanmu, mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bawa hati kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Engkau baik bagi kami. Terbukti sampai malam hari ini Tuhan, Engkau berkarya bagi setiap kami. Menolong kami Tuhan untuk memberikan waktu yang terbaik, mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan di ibadah ini. Walaupun Tuhan secara online, tapi satu hal yang kami percaya, kuasa Tuhan memenuhi setiap hati kami, pikiran kami, bahkan kehendak kami. Sehingga firman-Mu yang berkuasa dan firman-Mu yang akan mengubahkan setiap hati berbalik dari yang jahat dan datang kepada Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, agar kami bisa fokus, bahkan bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu sebentar yang akan kami dengar. Berkati kami semua, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Mari buka bersama Alkitab kita dalam Amsal 16 ayat 1 sampai 3. Di sini tidak ada perikop yang disampaikan, tapi ini berkesinambungan dari pasal 15 sampai 17. Saya percaya kita semua adalah generasi yang sedang dikobarkan oleh Tuhan. Bahkan gereja kita memperkatakan senantiasa Pentakosta ketiga, di mana generasi Yeremia akan bangkit, akan mengasihi Tuhan, bahkan akan mengikuti apa yang Tuhan mau. Amin. Dan saya juga percaya kita semua, teman-teman semua yang ada di rumah akan senantiasa mengikuti jalan Tuhan. Tema kita malam hari ini, ikut jalannya. Ini jalannya Tuhan, bukan jalan kita atau bukan jalan orang lain. Di Morning Blessing, Bapak Gembala Rayon kita selalu mengingatkan, mari hari ini kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan katakan ke kiri, kita ke kiri. Tuhan katakan ke kanan, kita ke kanan. Mari ikut apa yang menjadi maunya Tuhan. Kita baca bersama dari ayat 1 sampai ayat 3.
Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan berbicara kepada kita. Di sini ada 4 versi yang saya selidiki dan juga saya baca berulang kali. Apa sih maunya Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau ketika kita mengikut jalannya? Bahkan apa yang menjadi keuntungan kita ketika kita mengikuti jalan Tuhan? Dikatakan di ayat yang kedua, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Saya percaya itu kita semua pede dengan diri kita. Gak ada saya rasa yang gak pede dengan dirinya. Setidaknya di depan kaca kita pede dengan diri kita. Walaupun mungkin di depan orang lain belum tentu seperti itu. Tapi yang Tuhan mau, bagaimana kita percaya bahwasanya pandangan Tuhan berbeda dengan pandangan kita. Amin. Janji Tuhan berbeda dengan janji yang ada dalam diri kita. Saya mempunyai 3 kacamata. Saya rasa teman-teman yang modis dengan gaya pasti memiliki ini di rumah. Mungkin untuk yang cowok-cowok kerennya seperti ini ya. Coba saya pakai. Nah, bagaimana menurut Anda dengan kacamata yang saya pakai ini? Kalau saya memandang, ini semua terasa gelap gitu. Semuanya gelap, walaupun bajunya mungkin warna-warni, tapi yang saya lihat di sini gelap. Ini kacamata yang pertama yang saya pakai. Kacamata yang kedua, ini kacamata ladies. Ya kan? Kalau mau ke pantai, jalan-jalan, mau photoshoot, apalagi kalau foto pre-wedding, walah, ini cocok dipakai. Nah, apalagi ditambah gayanya, ya kan? Pasti akan lebih kelihatan menarik. Tapi yang saya lihat juga di sini semuanya gelap. Gak ada yang begitu indah yang saya lihat. Karena apa? Ini berfungsi kalau di matahari. Kalau suasananya begitu terang. Kalau suasananya agak redup di rumah, remang-remang, ini pasti gak berfungsi banget. Kacamata yang ketiga, yang ini. Ini kayaknya kacamata opung-opung. Nah, kalau saya pakai, saya melihat semuanya terang. Saya melihat lebih jelas, gitu ya. Karena apa? Tidak ada kegelapan di pandangan saya, seperti kacamata yang sebelumnya. Namun saya tidak nyaman memakai ini karena saya belum minus. Yang punya ini sudah ada minusnya, gitu. Nah, apa yang mau kita pelajari dari hal ini? Dikatakan di ayat yang kedua, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kadang-kadang teman-teman, kita merasa apa yang menjadi pandangan kita di depan atau di belakang, ataupun yang terjadi saat-saat ini, itu kita rasa real, itu kita rasa fair, itu juga kita rasa biasa aja gitu. Tapi yang Tuhan mau, jangan kita hanya memandang dari satu sudut. Tapi mari kita memandang dari sudut yang lain. Dalam hal apa? Mari kita memandang dengan pola pikiran yang baru. Pandemi ini bukanlah hal yang mudah. Ini sudah masuk ke 2 tahun. Bahkan prediksinya ini sampai 5-7 tahun. Saya tidak tahu teman-teman ada enggak browsing di internet tentang hal itu. Atau menganggap udah dikatakan pandemi, udahlah oke lah pandemi ikut aja gitu. Nikmatin aja. Enggak. Kita harus memandang sesuatu yang benar di depan. Saya rindukan teman-teman mengubah bersama-sama pandangan kita di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan memiliki pandangan yang lain tentang diri kita. Kalau mungkin hari-hari ini teman-teman ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang kehilangan juga orang-orang yang dikasihi di masa pandemi ini. Mari tetap memandang kepada rencana Tuhan. Tuhan begitu baik, Tuhan mampu mengubahkan segala yang tidak baik dari diri kita menjadi lebih baik. Saya mau bersyukur kepada Tuhan, apa yang selama ini saya rindukan,
apa yang selama ini saya doakan, hari-hari ini Tuhan jawab. Gitu. Dan kalau dikatakan pergumulan doa itu sudah sangat lama saya nantikan. Kurang lebih 10 tahun. Ya mungkin teman-teman punya juga pergumulan masing-masing, punya pengharapan masing-masing dan punya pandangan masing-masing. Tapi yang saya mau bagikan seperti ini apa yang saya alami. Ketika saya menyadari betapa besarnya kasih Tuhan, betapa indahnya rencana Tuhan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Dan dia nyatakan, saya jujur di hadapan teman-teman semua, di bulan lalu Tuhan berbicara secara pribadi kepada saya untuk saya kembali kepada Tuhan dengan sepenuh waktu. Dalam arti kembali kepada panggilan saya yang sebenarnya. Karena apa? Sudah begitu lama jenuh. Hanya mengikuti tanpa ketemu sosok itu. Tanpa ketemu yang Tuhan mau. Saya ingat saya waktu kuliah, betapa senangnya saya membaca Alkitab. Berjam-jam begitu ya. Betapa senangnya saya berdoa. Berjam-jam juga. Betapa senangnya saya juga menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Waktu itu saya mau tidur, Tuhan ingatkan begini. Lihat hari-hari ini orang mati itu sebentar aja gitu. Terus yang dalam pikiran saya gini, Tuhan kalau aku mati aku kemana? Gitu. Padahal kalau dibilang udah melayani Tuhan sepenuh waktu lagi, full timer lagi di gereja. Tapi saya tanya lagi, ini nggak benar ini. Udah ada yang salah dari diri saya. Saya seperti itu. Saya ngobrol dengan salah satu adik di rumah. Saya bilang, Dek, kalau kamu mati kamu kemana? Dia bilang, kakak ini nakut-nakutin aku aja katanya. Terus saya bilang, enggak serius. Mana tahu besok pagi Tuhan Yesus datang, kita masih di sini. Kalau aku nggak apa-apa lah, samamu lah rumah ini, samamu semua yang ada di sini ya. Aku pergi sama Tuhan. Enak kali kakak, katanya gitu. Aku juga mau sama Tuhan. Tapi saya tanya, emang menurutmu kamu kemana? Dia diam lagi. Keadaannya mungkin sama dengan teman-teman yang saat ini mendengar ini. Mungkin kita bingung atau merasa terlalu pede. Aku percaya Tuhan. Aku tahu Tuhan baik. Aku tahu Tuhan menebus aku. Aku tahu Tuhan menyelamatkan aku. Tapi actionnya gak ada. Aku melayani Tuhan kok. Tiap minggu aku pelayanan. Tapi gak ketemu dengan pribadi itu. Ini yang dikatakan kita harus merubah apa yang menjadi jalan kita di hadapan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan bawa kembali hati itu. Walaupun mungkin sulit, tapi saya mau berjuang. Saya mau mempersiapkan diri saya, bahkan saat ini saya terbeban mempersiapkan keluarga besar saya. Puji Tuhan, oleh karena kasih anugerah Tuhan, bulan lalu ada suatu kejadian yang kurang baik dalam keluarga kami. Salah satu nan tulang saya divonis mengidam penyakit tumor payudara. Ketika dikatakan seperti itu, saya sih gimana ya, berat gitu. Berat dalam arti karena mama saya juga meninggal dunia karena penyakit itu gitu. Dan saya hanya minta sama Tuhan, Tuhan tolong aku, beri aku keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Ini waktunya Tuhan, aku mau melayani mereka dengan sungguh-sungguh. Bukan seperti dulu. Dulu saya juga udah layani mereka gitu, tapi sepertinya ketika mereka nggak respon, saya putus asa. Saya nggak mau lagi, biarin aja gitu. Saya buat dulu ada grup ya, grup keluarga kami. Kalau teman-teman masih ingat, saya pernah saksikan itu waktu saya sama khotbah di SY seperti ini. Bergumul untuk mereka gitu. Saya beranikan untuk mengajak berdoa bersama gitu. Di situ ada tulang-tulang saya, ada nan tulang saya gitu ya. Ada bapak saya, semualah kakak adik saya, semua abang-abang saya ada di situ. Saya beranikan dan puji Tuhan, Tuhan jawab apa yang menjadi kerinduan saya selama 10 tahun. Berdoa bersama dengan keluarga.
Mungkin kita teman-teman mempunyai hal yang berbeda. Seperti saya katakan tadi. Pergumulan kita berbeda-beda, namun satu yang Tuhan mau. Mari kita ikut jalan Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang memang benar-benar istimewa di dalam kehidupan kita. Amin. Karena apa? Karyanya begitu besar. Kalaupun mungkin saya menunggu begitu lama, 10 tahun. Tapi Tuhan kerjakan sampai hari ini. Minggu ini, bulan kedua kami berdoa bersama. Tetap pergumulannya karena penyakit tulang saya. Tapi saya bersyukur. Dan saya terus mengajak mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan. Saya belajar dengan taat menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan setiap hari. Satu ayat setiap hari, satu ayat setiap hari saya bagikan. Karena ada kesempatan untuk menginjili, mari kita menginjili keluarga kita. Kita enggak akan berdampak begitu besar kalau orang-orang yang terdekat dengan kita belum kita injili, belum percaya kepada Tuhan. Tapi kita akan membawa dampak yang besar ketika dimulai dari Yerusalem kita, yaitu keluarga kita. Kita menangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya percaya teman-teman punya kapasitas yang sama. Saya tidak lebih baik dari teman-teman atau sebaliknya. Tapi alangkah baiknya kita bersama-sama mempersiapkan keluarga kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana kita mengikuti jalannya Tuhan? Yang pertama, memberi hati kita diuji. Hati ini berbicara kalau dari bahasa aslinya ruah. Ruah yaitu roh Tuhan dihidupi di dalam kehidupan kita. Kalau kita beribadah, kalau kita ditantang untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti selalunya dituntun. Yuk letakkan tanganmu di dadamu, letakkan tanganmu di hatimu. Gak pernah dibilang letakkan tanganmu di lehermu, ya kan? Gak pernah. Tapi letakkan tanganmu di dadamu. Itu sebenarnya sebagai bentuk bagaimana kita memberi hati kita kepada Tuhan. Memberi hati kita untuk diuji Tuhan. Memberi hati kita untuk diuji sesama kita. Hati adalah pusat kehidupan roh. Untuk merasakan kehadiran Tuhan. Ketika ke hati kita damai sejahtera, kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika sekalipun hati kita tidak damai sejahtera, Tuhan tetap ada di hati kita. Roh Kudus tetap akan memenuhi kita. Hanya kadang-kadang kita sendiri yang baperan. Kita sendiri yang mendukakan hati Tuhan, roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Saya mengajak teman-teman semua, mari isi bejana hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Isi bejana kehidupan kita dengan hal-hal yang benar yang Tuhan sudah berikan. Melalui apa? Banyak. Mungkin melalui pembacaan firman Tuhan, mungkin melalui persekutuan-persekutuan ibadah, ibadah FC, ibadah SY, ibadah raya. Mari isi hati kita. Karena apa? Akan ada ujian. Ujian dari alam akan ada. Ujian dari orang-orang di sekitar kita akan ada. Ujian dari orang-orang yang kita sayangi juga akan ada. Bahkan ujian dari diri kita sendiri akan ada. Saya percaya anak-anak muda yang ada dan mendengar saat ini bukan baperan. Amin. Amin. Iya, karena apa? Kita diciptakan seturut dengan karya Tuhan. Dan hati kita akan menjadi pusat di mana kita bisa ketemu dengan Tuhan. Izinkan Tuhan menguji hatimu. Coba lambaikan tangannya yang siap diizinkan untuk diuji. Nah, Tuhan melihat tanganmu yang terangkat. Namun, apakah kamu komitmen? Kamu yang memutuskan. Amin. Yang kedua, bagaimana kita mengikuti jalannya Tuhan? Oke, serahkanlah perbuatan kita di hadapan Tuhan. Orang percaya seringkali tidak dapat melihat kesalahan
dan kemiskinan rohani mereka. Ya, kalau kesalahan orang gampang lah kita bisa lihat, kesalahan kita juga mungkin bisa kita lihat. Tetapi kesalahan dalam segi kerohanian sering kita tidak amati. Bahkan sering juga tidak kita lihat dari diri kita sendiri. Contoh, teman-teman yang sudah pelayanan di mimbar ini, apa yang kamu persiapkan ketika kamu ditunjuk untuk pelayanan? Adakah kamu doa? Adakah kamu puasa? Adakah kamu merenungkan apa yang akan kamu bawakan? Contoh misalnya kamu singer, ada nggak sungguh-sungguh belajar lagu atau jadi WL atau yang main musik atau puas hanya sekali latihan pam 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 selesai. Itu belum ekspektasi yang terbaik untuk Tuhan. Yang Tuhan mau kita menyadari apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kesalahan kita. Kita sebagai orang-orang percaya, mari miliki sikap menghormati Tuhan. Mari miliki fokus yang benar dalam melayani Tuhan. Sehingga apa? Hidupmu benar-benar menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarmu, untuk orang-orang yang kamu layani, dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Jikalau kita jujur, ketika kita datang kepada Allah di dalam doa, Ia akan menyatakan keadaan hati kita yang sesungguhnya, supaya kita bisa benar-benar bersih dan mengikuti pimpinan Roh Kudus yang lebih baik. Orang-orang percaya harus mau dipimpin Roh Kudus. Orang-orang yang percaya harus belajar menerima kuasa daripada Roh Kudus untuk memimpin kita setiap hari, untuk membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, serahkan perbuatan kita kepada Tuhan. Setiap perbuatan kita pasti akan memberikan dampak, baik yang buruk maupun yang baik. Namun apapun itu haruslah kita sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Karena akan ada waktunya perbuatan kita juga diadili di hadapan Tuhan. Nah, setiap perbuatan kita pasti akan diadili. Tapi bukan karena perbuatan kita diselamatkan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena perkenanan Tuhan yang membawa kita menerima keselamatan yang kekal. Sebaik apapun manusia, kalau itu bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seburuk apapun manusia, jika dia mau kembali kepada jalan yang benar, kepada jalan yang Tuhan mau, dia akan menerima kehidupan yang kekal. Tapi saya tidak menghimbau. Karena kalau dibilang buruk ketika datang bertobat sama Tuhan, akan diampuni. No. Ini waktunya kita memperbaiki diri kita. Ini waktunya kita sebagai generasi Yeremia yang cinta Tuhan mati-matian. Tidak kompromi dengan dosa. Apa itu? Banyak dosa. Saya tidak perlu jelaskan itu, tapi teman-teman pasti sudah tahu apa itu dosa. Alangkah baiknya kalau kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena akan ada takaran. Di mana-mana pengadilan akan menggunakan timbangan untuk lambang keadilan. Di pemerintahan manapun. Akan Tuhan juga akan melakukan hal yang sama. Akan ada. Namun bukan itu yang menentukan apakah kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Tapi yang Tuhan mau kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Orang percaya seharusnya tidak melakukan sesuatu dengan sombong. Tetapi harus mencari kehendak Tuhan dalam segala hal. Apabila motivasi dan perbuatan itu benar, maka kita akan menyerahkan kepada Tuhan dan yakin bahwa Ia akan menegakkan serta memberkati Tuhan, memberkati kita. Tuhan akan memberikan ketika kita berserah sepenuhnya. Jangan kamu kasih Tuhan, kayak yang dibilang Pak Hani ya, hari Selasa kemarin pagi dia bilang, Tuhan ini pergumulanku, kuserahkan samamu, tapi dipegang erat-erat gitu, nggak mau dilepas. Tuhan, ini orang yang kusayangi, cocok nggak kira-kira? Kalau istilah Pak Ridwan dikatakan, suka-sukanya lah Tuhan, bukan suka-suka aku lagi. No, tapi kalau Tuhan katakan ini nggak cocok, harus rela dong, harus rela. Karena apa?
Karena ketika kita menyerahkan sesuatu, jangankan kepada Tuhan, kepada orang lain, kita tidak ada hak lagi kalau kita sudah serahkan sesuatu yang menjadi miliknya. Tapi Tuhan, ketika kita serahkan sesuatu kepada Tuhan, Dia akan berikan yang terbaik untuk kita. Amin. Amin. Serahkan hidup kita. Amin. Serahkan perbuatan-perbuatan kita di hadapan Tuhan. Amin. Kesimpulannya, setiap orang punya hak untuk menentukan jalannya sendiri. Namun ingatlah, hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang yang berintegritas dalam mengikuti jalannya. Dan pastikan Anda dan saya ada di jalannya. Yang Ia mau dengan cara kita memberi hati kita diuji. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, menyerahkan seluruh perbuatan kita kepadanya. Dan percayalah, mujizat yang tidak lazim akan kita alami di dalam namanya dan kuasanya. Amin. Bulan Juni, bulan yang tidak lazim, bulan kesuksesan. Jangan hanya kita perkatakan tapi kita tidak imani. Alangkah baiknya kita perkatakan dan kita imani. Karena apa? Janji Tuhan nyata bagi kita. Mari isi kehidupan kita dengan benar. Saya ibaratkan kehidupan kita sama seperti kedua botol ini. Yang pertama kosong, terus yang kedua berisi. Jika kehidupan kita sebagai anak-anak muda tidak ada diisi apa-apa, tidak ada diisi dengan kebenaran firman Tuhan, tidak ada diisi dengan persekutuan dengan Tuhan, tidak ada diisi dengan perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan Tuhan, maka kehidupan kita akan kehidupan yang baper. Yang apa? Yang muda, remuk. Ketika ada masalah, ketika ada goncangan, dia akan remuk. Dia akan sulit menghadapi tekanan-tekanan yang ada. Jadi pastikan kita anak-anak muda diisi. Namun, jika kehidupan kita sebagai anak-anak muda yang cinta Tuhan mati-matian dan juga tidak kompromi dengan dosa dan mengisi kehidupan dengan kebenaran, dia akan penuh dan dia akan mengeluarkan cahaya. Sehingga ketika ada tekanan, kamu disakiti, tidak akan mudah untuk remuk. Kamu dikecewakan, bentuknya masih sama. Mungkin terasa sakit, tapi tidak sesakit yang pertama tadi. Saya percaya teman-teman istimewa di hadapan Tuhan, kita semua istimewa di hadapan Tuhan, dan kita semua akan mengikuti jalannya Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berbalik dari jalan-jalan yang tidak benar. Kita ikuti jalannya Tuhan. Kita ikuti maunya Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan mau mempersiapkan setiap kita menjadi messenger Pentakosta ketiga. Amin. Mari teman-teman, saya mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari selidiki hatimu. Sepanjang umurmu, kalau kamu boleh rayain ulang tahunmu setiap tahun, apa sih yang sudah kamu lakukan sepanjang umurmu kepada Tuhan? Kamu masuk umur 20 tahun, kamu masuk umur 30 tahun. Sejauh mana sih kamu dekat dengan Tuhan? Tuhan mau setiap kita menyadari jalan-jalan yang Tuhan sediakan itu begitu indah, begitu ajaib. Ketika kita mau berbalik, ketika kita mengizinkan hati kita diuji, akan ada sesuatu yang indah keluar dari hidup kita. Bahkan itu tidak cukup. Kita harus berani menyerahkan apa yang menjadi perbuatan kita setiap hari, pergumulan kita setiap hari kepada Tuhan, sehingga Dia akan menolong kita semua. Biar Tuhan kebenaran firman-Mu ini meneguhkan kami kembali, membawa kami kembali kepada jalan pulang kepada Bapa, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kami tahu Tuhan, Engkau menjadikan kami istimewa, Engkau menjadikan kami anak-anak kesayangan-Mu. Untuk itu kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Untuk itu Engkau Allah yang akan senantiasa memimpin setiap hidup kami. Mari angkat tanganmu, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku rindu kau kembali pulang, berlabuh
pelukanmu. Ku tahu tanganmu selalu terbuka untukku, memberkatiku. Ku rindu ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanmu. Ku tahu tanganmu selalu terbuka untukku, pengampunan yang kau beri, bawaku kembali padamu Tuhan. Oh, kau kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanmu. Ku tahu tanganmu selalu terbuka untukku, memberkatiku. Ku rindu ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanmu. Ku tahu tanganmu selalu terbuka untukku, pengampunan yang kau beri, bawaku kembali padamu Tuhan. Pengampunan yang kau beri, bawaku kembali padamu Tuhan. Pengampunan yang kau beri, bawaku kembali padamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang akan terus menyadarkan kami, bahkan firman-Mu yang akan terus mengajari kami untuk kami kembali kepada jalan yang Tuhan mau. Kami tahu Tuhan tidak mudah berjuang dalam kehidupan ini, apalagi di masa-masa muda kami ini Tuhan. Tapi kami mau rindukan Tuhan, Engkau tetap memimpin kami, Engkau tetap menolong kami, dan Engkau tetap mengajari kami. Ujilah kami Tuhan, dari hati kami yang paling dalam, sehingga kami boleh menyadari rancangan-Mu begitu indah bagi kami. Bahkan pandangan-Mu yang begitu istimewa bagi kami Tuhan. Bahkan kami juga tahu Tuhan, setiap perbuatan kami mau serahkan kepadamu. Apa yang menjadi beban kami, keluh kesah kami ya Tuhan, kami mau serahkan kepadamu. Biar Engkau menolong setiap kami. Mungkin di antara teman-teman yang mendengar firman-Mu malam hari ini Tuhan, memiliki pergumulan, Tuhan tolong mereka. Tuhan hiburkan mereka, peluk mereka Tuhan, peluk dengan kasih yang daripada Engkau. Sehingga setiap kami kembali pulang kepadamu ya Tuhan, kembali percaya sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih untuk malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kami semua. Terima kasih untuk ibadah ini, biar kami terus menanti-nantikan Tuhan di dalam kebenaran dan di dalam pengharapan yang daripada Engkau. Terpujilah Tuhan. Kami tutup ibadah ini dengan ucapan syukur kepada Engkau ya Tuhan. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, berkat cinta kasih daripada Tuhan, berkat pemeliharaannya yang sempurna, bahkan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menjadi bagian kita malam hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita semua.